Roma pasal yang ke-8. Ada satu dukungan lagi. Lanjutannya ayat ini. Ayat yang ke-31. Sebab itu, apakah yang kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah, saudara bisa bayangkan Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara sekarang tahu sejarahnya dari mana ayat-ayat ini. Saudara katakan, aduh Tuhan, ajaib sekali, ajaib sekali. Sekarang saudara akan mengucapkan dan menghafalkan dengan penuh pengertian. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada saya dan saudara bersama-sama dengan Yesus? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Si penuduh, si penipu. Orang-orang yang suka dengan legalisme itulah yang selalu mengatakan kamu tidak cukup memenuhi syarat, kamu tidak cukup membayar harga. Saudara kadang-kadang dengar istilah itu, kamu tidak cukup membayar harga. Saya katakan kita tidak pernah cukup membayar harga. Yang cukup membayar harga hanyalah Yesus. Dan saudara menerima segala sesuatunya bukan karena saudara membayar harga. Karena harga yang kita lakukan dan kita bayar tidak pernah cukup memadai dan tidak pernah cukup layak. Satu-satunya yang layak membayar harga untuk kemenangan kita adalah Yesus. Tidak ada yang lainnya. Saudara tidak perlu membayar harga apapun. Saudara hanya perlu percaya dan mengeluarkan buah roh. Nah itu lain. Buah roh itu lain. Perbuatan baik kita, doa kita itu bukan untuk membayar harga. Puasa kita itu bukan untuk membayar harga. Karena harganya sudah lunas dibayar oleh Yesus. Perbuatan kita, doa kita, puasa kita, pelayanan kita itu adalah akibat dari semua anugerah dan semua kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu buah pelayanan, itu buah kehidupan, bukan harga. Saudara tidak bisa membayar harga apa-apa. Saudara berani disalibkan? Ya gak berani. Lihat paku aja ngeri yo. Kecengkrek sedikit aja ada gembar-gembor karu-karuan. Kristus yang telah mati, siapakah, ayat 33, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Sementara kita menantikan dengan tekun dan mengerjakan segala sesuatunya, Roh Kudus dan Bapa itu berkolaborasi untuk menolong saya dan saudara supaya mendapatkan semua pengharapan dan kemuliaan itu. Lalu Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi pembela bagi kita. Setiap kali ada tuduhan, oh itu Pak Kristono tidak memenuhi syarat, si jahat menuduh dia, Pak Kristono itu tidak cukup, Pak Kristono itu tidak cukup pandai, Pak Kristono itu tidak cukup tawakal, Pak Kristono itu tidak cukup kudus. Iblis akan terus mendakwa sehingga rencana Allah itu digagalkan. Dan Yesus mengatakan, tidak, aku sudah membenarkan dia, aku sudah menebus dia, aku sudah mengampuni dia untuk semua dosa yang sudah dan sedang dan akan dia lakukan. Itu pekerjaan Yesus. Tanpa saya dan saudara sadari, tanpa Pak Kristono sadari, sekarang ini Yesus terus membela kehidupan Pak Kristono, kehidupan saya dan semua saudara. Ajaib saudaraku. Ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih
lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekarang saudara tahu ayatnya, oh kenapa kita ini lebih dari pemenang. Nah bagaimana tidak lebih dari pemenang? Sementara saudara mengerjakan dengan tekun setiap buah-buah keselamatan dalam kehidupan saya dan saudara, Roh Kudus berkolaborasi dengan Bapa untuk menolong saudara. Yesus terus membela kita, apalagi yang kita butuhkan. Itulah kenapa saya dan saudara dikatakan lebih dari pemenang.